Bab 2421, memberimu kesempatan. Setelah mendengar kata-kata Jerry Yang, Jin Lo Bai membeku dan mengerutkan kening. Apa yang paling dia khawatirkan sudah terjadi. Jin Lo Bai tidak punya pilihan selain berhenti, menoleh ke arah Jerry Yang dan berkata dengan tidak senang, "Apa maksudmu?" Sebelum Jerry Yang sempat menjawab, Noah Huang mencibir pada Jerry Yang dan berkata, "Hei, Master Sekte Bai berbaik hati mengampuni nyawamu, apakah kamu mencari kematian? Kebetulan aku juga menginginkan nyawamu, karena kamu bersikeras mencari kematian maka Master Sekte Bai akan membantumu." Kimura Ito juga menggemakan kata-kata Noah Huang dan berteriak, "Hei, Master Sekte tidak membiarkanmu berlutut dan meminta maaf, itu sudah cukup baik. Kamu tidak berterima kasih kepada Master Sekte, tapi kamu berani bunuh diri." Karena itu, dia menoleh ke Jin Lo Bai dan berkata, "Master Sekte Bai, karena orang ini tidak memberimu muka, menurutku kamu sebaiknya membunuhnya saja." Kimura Ito hampir ditampar sampai mati oleh Jerry Yang dan dia sangat membenci Jerry Yang. Tapi, dia tidak memiliki kekuatan untuk menghadapi Jerry Yang, jadi dia berpikir untuk menggunakan tangan Jin Lo Bai untuk membunuh Jerry Yang. Ketika Jin Lo Bai mendengar perkataan Noah Huang dan Kimura Ito, dia terdiam dan ingin maju memotong lidah mereka. Dia tidak ingin melawan Jerry Yang, tapi kedua orang ini terus mendorongnya ke garis depan. Pada saat ini, Jerry Yang juga berbicara dan mengabaikan dua orang yang berteriak, tapi memandang Jin Lo Bai, "Kamu boleh pergi, aku tidak akan mempermalukanmu, tapi Noah Huang harus tinggal di sini." Untuk sesaat, Jin Lo Bai merasa sedikit malu. Alasan kenapa dia menyelamatkan Noah Huang adalah karena keterampilan meramu pil Noah Huang adalah yang tertinggi di alam tengah bela diri kuno, kecuali Jerry Yang. Membawanya kembali untuk meramu pil akan sangat membantu perkembangan Sekte Baiyun. Tapi ketika dia bertemu Jerry yang kuat di depannya, dia tidak berani melawan Jerry Yang dengan mudah. Dia tahu betul bahwa begitu mereka bertarung, dengan kekuatannya, Jerry Yang hanya akan terluka ringan dan dia tidak mungkin membunuh Jerry Yang. Pada saat yang sama, dia tidak punya pilihan selain melarikan diri. Kalau dia terus bertarung, bahkan kalau Jerry Yang terluka parah, dia pasti akan mati. Terlebih lagi, Jerry Yang pasti akan menemukan Sekte Baiyun pada akhirnya dan mungkin dia akan membawa bencana bagi Sekte Baiyun. Tetua ketiga juga buru-buru mendatangi Jerry Yang dan berbisik di telinga Jerry Yang, "Jerry Yang, lupakan saja, lagi pula, ini adalah Master Sekte dari Sekte besar di alam tengah bela diri kuno. Menyinggung dia tidak akan baik untuk dunia baru. Dan dia sudah berjanji padamu untuk tidak membiarkan lelaki tua itu muncul di hadapanmu lagi." Jerry Yang melambaikan tangannya dan menyela kata-kata tetua ketiga. Jerry Yang secara alami mengetahui identitas Jin Lo Bai, tapi dia sama sekali tidak takut pada pihak lain, jadi bagaimana bisa membiarkan dia membawa pergi Noah Huang yang memiliki kebencian yang mendalam dengan dia. Tetua ketiga juga tahu betapa keras kepala Jerry Yang. Begitu Jerry Yang memutuskan sesuatu, dia tidak akan pernah mengubahnya. Pada akhirnya, tetua ketiga hanya bisa menghela nafas dan berhenti berbicara. Kalista Ye, yang berada di samping, awalnya memiliki ide yang sama dengan tetua ketiga, tapi melihat Jerry Yang bertekad untuk membunuh, dia tidak punya pilihan selain melepaskan gagasan untuk membujuknya. Apa yang dikatakan tetua ketiga kepada Jerry Yang barusan, biarpun suaranya sangat rendah, Jin Lo Bai masih mendengarnya. Alhasil, melihat sikap tegas Jerry Yang, dia kembali menjadi gugup. Tapi, Jin Lo Bai tetap berpura-pura tenang dan kuat dan berkata kepada Jerry Yang, "Anak muda, aku hanya lebih menghargaimu dan tidak ingin membunuhmu. Jangan menganggap niat baikku sebagai ketakutan padamu. Kalau kamu berpikir begitu, kamu salah." Jerry Yang sedikit mengernyit dan berkata dengan tidak senang, "Aku sudah memberi kamu kesempatan untuk pergi. Yang kamu lakukan adalah menyia-nyiakan kesempatan ini." Setelah kata-kata itu jatuh, Jerry Yang melepaskan energi spiritual dengan niat membunuh yang kuat di tangannya. Bersambung. Bab 2422, beraninya kamu melakukannya. Merasakan niat membunuh Jerry yang kuat, jantung Noah Huang berdebar kencang. Selama Jerry Yang tidak mati, dia bahkan tidak akan bisa tidur dengan tenang. Oleh karena itu, Noah Huang terus mendesak Jin Lo Bai, "Master Sekte Bai, karena anak ini tidak tahu dihargai orang, maka bunuh dia. Kalau aku bergabung denganmu, itu sudah cukup untuk membunuhnya." Kimura Ito terus menggema, "Tuan Huang benar, ayo serang bersama." Setelah mengatakan itu, Kimura Ito berbalik dan berteriak kepada perwakilan lain yang hadir, "Kalau kalian ingin bertahan hidup, segera bergabung dengan kami untuk menangani anak dari Kyushu ini. Kalau membiarkannya bertahan, dia akan membunuh kalian semua." Mendengar ini, tetua ketiga buru-buru berteriak keras,
kalau ada di antara kalian yang berani bergerak, aku jamin dia akan segera mati. Setelah tetua ketiga selesai berbicara, sekelompok elit Kyushu bersenjata lengkap dengan senjata paling canggih bergegas ke ruang konferensi. Biarpun sebagian besar perwakilan ini memiliki kultivasi seni bela diri, mereka tidak terlalu tinggi. Senjata tercanggih di Kyushu di depan mereka sudah cukup untuk mengancam nyawa mereka. Sekelompok perwakilan melihat ke lubang senjata yang gelap, tidak ada orang yang berani bergerak. Tapi, orang yang paling membuat mereka takut adalah Jerry Yang. Ketika Kimura Ito melihat ini, dia marah besar dan langsung mengancam, kalian adalah sekelompok sampah. Kalau kekuatan di belakangmu tahu bahwa kamu begitu pengecut, mereka akan langsung membunuhmu setelah kamu kembali. Lagi pula, pulau kami pasti akan merepotkanmu juga. Tapi, setelah Master Sekte Bai, Master Huang dan aku membunuh anak itu, kami akan langsung membunuh siapapun yang tidak bergabung dengan kami. Kali ini perwakilan yang hadir menjadi gugup dan dilema. Bang! Tapi, begitu Kimura Ito selesai berbicara, suara keras dan memekakkan telinga tiba-tiba terdengar di ruang konferensi. Tidak tahu kapan tetua ketiga mendapatkan senjata tercanggih Kyushu. Setelah Kimura Ito mengancam semua orang, tetua ketiga menarik pelatuknya tanpa ragu-ragu. Ketika semua orang terlihat kaget, Kimura Ito, yang terluka parah akibat tamparan di wajah Jerry Yang, jatuh ke lantai. Kimura Ito berlubang darah sebesar telur di dahinya, tapi anehnya, tidak ada setetes darah pun yang keluar. Inilah kengerian senjata tercanggih Kyushu. Noah Huang yang berada di samping Kimura Ito begitu ketakutan saat mendengar suara keras dari senjata tersebut hingga dia hampir melompat dari lantai. Jinlo Bai juga sedikit mengernyit saat ini. Dia menemukan bahwa senjata Kyushu cukup mematikan. Biarpun dia memiliki kemampuan untuk menghindarinya, kalau dia dipukul secara langsung, tubuhnya masih akan mengalami sedikit kerusakan. Tapi, bagi seniman bela diri biasa dengan kultivasi rendah, tingkat kerusakannya sangat besar. Jinlo Bai menyipitkan matanya dan menatap tetua ketiga, sambil bergumam, Kyushu memang tidak sesederhana itu. Perwakilan pasukan luar negeri lain yang hadir juga ketakutan dengan serangan tetua ketiga setelah terjadi perselisihan. Mereka tahu betul bahwa kalau ada yang berani bergerak, Kyushu pasti akan segera membunuh mereka semua. Noah Huang memandang tetua ketiga dengan mata kesal, mengertakkan gigi dan berkata, brengsek, kamu benar-benar berani mengambil tindakan, aku jamin setelah aku membunuh Jerry Yang, aku akan menjadi orang pertama yang memutuskan kepalamu. Bersambung.